Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baaka banyudun sana, semoga sehat yuk. Dan semoga teman-teman sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Dan ini saya akan memulai lagi aktivitas saya ya teman-teman. Ini saya akan membuat sesuatu. Dan ini ya bahan-bahannya, ada gunting, ada meteran tukang ya teman-teman. Dan ini saya akan membuat sesuatu. Ini adalah gorden jendela ya teman-teman, karena jendela saya sekarang sudah tidak dipakai ya teman-teman, karena terhimpit oleh barang-barang saya seperti lemari. Jadi gordennya tidak dipakai lagi, dan ini udah lama juga dimuseumkan ya teman-teman. Jadi karena gorden kolong dapur saya sudah lama dan minta diganti ya teman-teman, mau dicuci. Jadi karena tidak ada penggantinya, saya berinisiatif membuat sendiri dari gorden jendela ini. Alhamdulillah ya teman-teman, saya menjahitnya dengan cara otodidak ya, mengukur ya teman-teman dengan meter tukang itu ya teman-teman. Saya ukur dulu dan saya akan mengguntingnya ya teman-teman. Ya beginilah ya teman-teman, kalau bekerja langsung melompat ya, seperti kemarin saya bilang itu ya teman-teman, bukan kata dalam tempurung tapi ilmu kata. Ingat langsung melompat. Begitulah ya teman-teman. Saya ingat neneknya ya sering berkata itu seperti saya, pakai ilmu kata, langsung terpikir langsung dikerjakan ya. Begitulah ya teman-teman. Ini saya akan memberi jarum pentul ya teman-teman, agar bisa nantinya di gunting ya teman-teman. Ini saya melakukannya sambil berpikir ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat si Faika sebagai hiburannya ya teman-teman, karena saya menjahitnya ini secara otodidak. Jadi bagi penjahit pasti akan tahu gimana caranya ini ya teman-teman, penjahit yang lebih profesional, dan saya hanya penjahit yang otodidak, yang mau membuat dengan caranya sendiri. Ya teman-teman, seperti inilah ya teman-teman. Dan itu saya sudah mengukur-ngukurnya, langsung berpikir gimana caranya bisa jadi ya teman-teman. Dan ini saya akan mengguntingnya ya teman-teman. Dan itu Faika menemani saya. Ini saya ukur-ukur karena dia dua ya teman-teman, dua gordennya. Jadi saya mengukurnya biar nanti dia panjangnya bisa dirempel-rempel ya teman-teman, biar cantik. Dan ini alhamdulillah saya sudah mengguntingnya ya teman-teman. Saya tidak memvideokan saat mengguntingnya, sungguh ribet ya teman-teman. Dan ini pun guntingannya tidak rapi juga ya teman-teman, tidak sama panjang. Jadi ada yang pendek, ada yang panjang ya. Begitulah ya teman-teman ukuran, karena kainnya ini satin atau kain apa ya teman-teman, jadi agak licin ya teman-teman. Dan bukan itu saja, karena licin karena saya memang otodidak bukan profesional. Jadi ya seperti inilah hasilnya ya teman-teman. Dan itu yang akan digunakan untuk yang di sebelahnya ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, rupanya cukup ya teman-teman. Ini untuk saya buat gorden kolong dapur ya teman-teman. Dan teman-teman lihat sendiri, si Faika menemani Umi membuat gorden kolong dapur. Ya begitulah ya teman-teman, bekerja sambil ngomong anak. Dan ini saya akan menjahitnya ya teman-teman. Ikuti saya ya teman-teman, menjahit gorden kolong dapur dengan mesin jahit jadul ya teman-teman. Ini saya beli second waktu itu ya. Ini udah lama ya teman-teman.
waktu itu saya ingin pintar menjahit ya teman-teman, sampai sekarang belum bisa menjahit baju ya teman-teman. Dan teman-teman bisa mengikuti keseruan saya. Terima kasih banyak ya teman-teman, semoga teman-teman tidak bosan. Beginilah ya teman-teman cara saya menjahitnya ya teman-teman, secara otodidak ya teman-teman, dan semoga saja hasilnya bagus. Terlihat sekali ya teman-teman keseriusan saya berpikir ya teman-teman, bagaimana supaya cepat selesai, dan saya pun sudah tidak sabar ya teman-teman untuk memasangnya di kolong dapur saya ya teman-teman, karena gorden kolong dapur saya yang hijau itu, yang bekas dari spray itu, sekarang udah agak kotor ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman juga sudah bosan melihat itu saja seperti itu warnanya terus ya teman-teman. Saya pun merasa bosan, tidak juga ya teman-teman. Kalau merasa bosan saya nanti tidak bersyukur ya teman-teman. Alhamdulillah itu saja saya sudah sangat bersyukur ya teman-teman. Tapi kita akan mengubah suasana dapur itu menjadi berbeda ya teman-teman. Jadi saya berinisiatif membuat gorden kolong dapur ini ya teman-teman, yang ala-alanya Umi anak-anak ya teman-teman. Dan seperti inilah ya teman-teman saya membuatnya. Semoga teman-teman bisa menginspirasi teman-teman juga ya teman-teman, karena apa yang kita lakukan itu kita niatkan dengan baik, maka akan bisa menciptakan sesuatu karya yang terbaik. Dan ini pun kita lakukan secara otodidak ya teman-teman. Dengan apapun bisa kita bikin ya teman-teman, yang penting niat dan keinginan. Kita bisa membuatnya dengan apa saja ya teman-teman, dengan apa yang teman punya. Seandainya belum ada gorden kolong dapur yang cantik, yang buatan pabrik ya teman-teman, kita bisa memanfaatkan apa yang ada di rumah kita ya teman-teman. Yang penting kita bisa berusaha ya teman-teman, dan ada keinginan. Dan ini saya akan menukarnya ya teman-teman, gorden kolong dapur saya yang kemarin. Ini saya sudah tidak sabar ya teman-teman untuk menukarnya dan melihat bagaimana hasil dari karya saya yang
sederhana, karya yang ya begitulah ya teman-teman. Walaupun seperti apapun karyanya, kita harus bersyukur ya teman-teman, kita bisa membuatnya. Allah telah memberikan kita pikiran, ada mata, ada tangan, dan ada pikiran ya teman-teman, yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya teman-teman, untuk kebaikan ya teman-teman. Jadi saya tidak sabar lagi untuk memakai gorden kolong dapur ini ya teman-teman. Teman-teman lihat sendiri, itulah ya tempat penampakan kolong dapur saya ya teman-teman, tempat menaruh kuali, dan itu juga ada ember ya teman-teman. Itu wastafelnya, paralon wastafelnya bocor ya teman-teman, belum sempat ada anak-anak untuk memperbaikinya, dan saya tampung dengan ember itu ya teman-teman, air yang menetes ke situ. Dan ini saya coba ya teman-teman, memasang gorden kolong dapur saya, apakah memang sudah pas bikinannya, panjangnya apakah sudah bagus. Dan ini saya selipkan itu sendal ya teman-teman untuk mengganjalnya ya teman-teman. Dan teman-teman lihat sendiri, sebenarnya kurang bagus juga itu ya teman-teman, tapi saya yang adanya baru yang ini ya teman-teman. Teman-teman bisa memakai tali ataupun apapun yang teman-teman bisa pakai di rumah ya teman-teman, atau teman-teman bisa membelinya seperti tongkat ajaib ya teman-teman, yang ada banyak ya teman-teman. Saya lihat teman-teman YouTube kita yang memakai tongkat ajaib ya, ataupun tali per ya teman-teman, dan saya pakai ini aja yang ada ini dulu ya teman-teman. Nanti setelah ada lagi saya berpikir dan membelinya, saya akan membelinya. Dan ini saya memakai yang ada dulu ya teman-teman. Dan inilah ya teman-teman hasil dari perjuangan saya bersama si Faika tadi ya teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman, sudah bisa menjadi kolong dapur ya, gorden kolong dapur abal-abal ala-alanya Umi anak-anak ya teman-teman. Dan itu saya sudah dipanggil oleh Pak Su ya teman-teman, akan membuat jus ya teman-teman. Begitulah ya teman-teman, kalau kita bekerja langsung jualan ya teman-teman, semuanya dikerjakan. Dan rupanya kepanjangan ya teman-teman, tingginya itu ya teman-teman. Jadi saya berinisiatif menjahitnya dengan jahit tangan aja ya teman-teman, langsung diukur dari tempatnya ya. Saya enggak menjahitnya dengan mesin jahit lagi ya teman-teman, pakai jahit tangan agar nanti ukurannya pas dengan tinggi kolong dapur saya ya teman-teman. Ya begitulah ya teman-teman, kalau jahitannya yang secara otodidak tidak diukur-ukur, ukurannya tadi saya ukur, tapi karena dia kainnya seperti itu, saya mengukurnya tidak pas ya teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai. Dan beginilah ya teman-teman penampilan dari kolong dapur baru saya yang sederhana. Alhamdulillah ya teman-teman. Dan saya tidak sabaran juga untuk membuat yang di sebelahnya ya teman-teman. Saya potong bagian sebelahnya, dan ini pun saya tidak menjahitnya dengan mesin jahit ya teman-teman, karena terlalu lama. Jadi saya jahitnya langsung pakai jahitan tangan, dan saya ditemani lagi oleh adik Faika yang selalu setia menemani uminya ya teman-teman. Dan beginilah ya teman-teman keadaan dapur saya yang berantakan ya teman-teman, karena ini memang saya malam-malam itu masih banyak yang berantakan ya teman-teman. Piring baru yang datang ditaruh aja dulu ya. Saya akan berfokus untuk membuat gorden kolong dapur. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah mampir ke channel Sederhana Era Novaria, dan semoga bisa bermanfaat ya teman-teman.
Bagi teman-teman yang baru mampir atau kesasar atau memang sengaja untuk menonton video saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga Allah membalas dengan banyak kebaikan ya teman-teman, dengan pahala yang berlipat ganda. Dan bagi teman-teman yang baru mampir, apabila teman-teman suka, saya minta dukungannya ya teman-teman dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share dan tekan lonceng notifikasi ya teman-teman. Yang hitam itu ya teman-teman, ketik yang hitam itu ya teman-teman. Jadi teman-teman dapat pemberitahuan saya akan mengupload video baru ya teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah menonton video saya sampai detik ini, dan semoga bermanfaat ya teman-teman, bisa mengambil manfaatnya. Terima kasih banyak teman-teman. Dan inilah ya teman-teman hasil dari gorden kolong dapur, dan itu anak saya pun kaget-kaget melihat uminya sudah membuat gorden kolong dapur yang baru yang sederhana. Dan ini pun pagi-pagi ya teman-teman sudah selesai ya. Saya membereskan dapur dan gorden kolong dapurnya sudah seperti itu ya teman-teman, yang biasa, yang sederhana. Terima kasih banyak ya teman-teman, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur. Syukuri apapun usaha kecil yang sudah kita lakukan ya teman-teman, karena semua itu adalah nikmat dari Allah ya teman-teman. Kita diberikan semuanya agar kita bisa melaksanakan kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Semoga kita selalu semangat menjalani aktivitas kita ya teman-teman, dan semoga Allah meridhoi apa yang kita kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.